Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang reproduksi Zygomicota. Contohnya pada Rhizopus stolonifer atau Rhizopus oryzae yang terdapat pada tempe. Adapun reproduksinya, yang pertama di sini terdiri dari dua hifa, ada hifa negatif dan ada hifa positif. Hifa negatif ini sama dikatakan sebagai hifa betina, sedangkan hifa positif sama dikatakan sebagai hifa jantan. Kedua hifa tersebut mengalami proses penonjolan ke arah samping, sehingga kedua ujung hifa ini akan bertemu. Jadi ini ya, proses pertemuan kedua ujung hifa ini dikatakan sebagai gametangia atau gametangium, di mana gametangium ini bersifat haploid atau N. Gametangium akan mengalami proses plasmogami atau penyatuan sitoplasma sehingga akan membentuk Zygosporangium. Zygosporangium ini memiliki dinding yang tebal, kasar, tahan terhadap kondisi yang kurang memungkinkan. Nah, apabila kondisinya sudah membaik, maka Zygosporangium tersebut akan mengalami proses kariogami atau peleburan inti sel sehingga membentuk zigospora yang bersifat diploid atau 2N. Nah, jadi apabila sudah mengalami proses kariogami atau peleburan inti sel, maka akan menghasilkan diploid atau 2N. Jadi ketika dia haploid mengalami kariogami, maka akan membentuk diploid. Zigospora yang bersifat diploid atau 2N mengalami pembelahan secara meiosis, membentuk zigospora yang bersifat haploid. Jadi dari diploid setelah dia mengalami pembelahan secara meiosis, maka akan membentuk haploid. Jadi dia kembali ke haploid. Nah, zigospora ini akan membentuk hifa yang menjulang tinggi ke atas yang disebut sebagai sporangiofor. Pada ujung sporangiofor terdapat sporangium. Ini ya. Apa itu sporangium? Sporangium ini merupakan kotak-kotak spora atau penghasil spora. Apabila sporangium ini telah matang, maka sporangium tersebut akan pecah, lalu keluarlah spora-sporanya. Apabila spora jatuh di tempat yang sesuai, maka spora akan berkecambah membentuk hifa yang baru. Jadi demikianlah reproduksi pada Zygomicota.